Yang saya hormati Panitia Yayasan Bapak Andi Syekh Munir, yang saya hormati Maksud kami Ketua Yayasan Bapak Andi Syekh Munir, yang saya hormati juga Panitia Yayasan Bapak Adi Posasi dan Bapak Komisi kejiwaan atau lebih halusnya gangguan mental yang sering dialami oleh masyarakat lebih di Indonesia. Apa nama gangguan mental itu? Disebutkan, kalau menyebutkan beberapa dari Al-Quran, disebutkan penyakit itu adalah istiqtoh. Istiqtoh kita itu tergesa-gesa, terburu-buru, ingin instan, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan, pokoknya hasilnya langsung terlihat dengan cepat. Makanya kan kalau kita lihat media sosial sekarang, cara cepat baca Al-Quran 3 jam bisa baca Al-Quran. Cara cepat menurunkan berat badan 7 jam turun berat badan. Padahal itu mustahil. Bagi orang dokter paham. Nggak mungkin lemak itu dibakar dalam waktu 7 hari atau beberapa menit. Cara cepat tanam-tanaman berbuah. Dan saya terpengaruh itu. Maka saya belilah pohon-pohon yang sudah berbuah. Setelah berbuah, butuh proses yang lama lagi untuk menunggu hasil buahnya muncul kembali. Semua, pokoknya di zaman kita ini, semua dijanjikan serba instan. Ternyata, saudara sekalian, ini ilmu yang saya dapatkan kemarin ya. Itu adalah penyakit gangguan mental, gangguan jiwa. Itulah sebabnya kenapa hari ini, saudara-saudara sekalian, wabil selesai mungkin ya, dengan Ustadz Pri yang diamanahkan tugas ini, tidak terasa Ustadz, sudah 5 tahun Ustadz. Siap 5 tahun, 2019 ya. 2019 kita ditunjuk menjadi pimpinan di pondok ini, 4 tahun ya harusnya ya. 4 tahun ya. Artinya ini tahun kelima, waktu tahun kelima, artinya kalau secara demokrasi, kita siap-siap untuk diganti. 5 tahun berikutnya siap-siap ini generasi muda ya. Kalau yayasan masih memerlukan kita, bisa. Kalau presiden berapa tahun ya? 2 periode ya? 5 tahun ya. Kalau yayasan masih membutuhkan kita, kita lanjut. Kalau tidak, ya kita cari lapangan dakwah yang lain untuk bisa melanjutkan. Artinya 1 tahun ini adalah tahun-tahun bagi kita untuk bagaimana saya wabil khusus dan antum mengerahkan segala potensi yang kita miliki untuk memberikan yang terbaik. Domain kita adalah melakukan ikhtiar dan usaha sesuai dengan kemampuan kita. Domainnya Allah, wilayahnya Allah adalah hasil. Soal hasil itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya secara pribadi bertekad mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada sedikit perubahan yang terjadi di pondok kita ini. Mungkin perubahan itu bisa dilihat secara fisik ya, secara fisik. Atau mungkin juga perubahan itu bisa dilihat secara non fisik ya, bagaimana adab, bagaimana ketekunan anak-anak kita pada saat kita didik dan seterusnya. Oleh sebab itu makanya teman-teman sekalian, salah satu hal yang menjadi concern kita di tahun 2023 ini adalah bagaimana besok ya, tentunya besok pada saat kita evaluasi, kita evaluasi nih teman-teman sekalian, dari sisi kurikulum apa nih yang telah meningkat di kita dan apa yang kurang kita perbaiki. Saya misalnya mencoba untuk mengevaluasi sistem laundry, Ustaz. Sengaja pakaian yang di pojok kamar mandi di sana itu saya belum bereskan. Saya cuma minta tolong sama Bu Yuli, ada Bu Yuli, belum datang ya. Bu Yuli untuk membereskan pakaian-pakaian yang sekolah anak. Biar teman-teman lihat, oh ini proses kita untuk mendidik anak-anak supaya care, supaya peduli dengan miliknya itu butuh waktu yang lama. Karena saya yakin teman-teman sekalian ya, Bapak sekalian hadir di sini, terutama anak-anak baru ya, mereka terbiasa di rumah dengan dilayani oleh orang tuanya. Ya, ataupun kalau tidak dilayani oleh orang tuanya, mereka dilayani oleh pembantu mereka selama 12 tahun. Nah, untuk merubah mindset mereka, untuk menaruh, untuk merapikan pakaiannya itu, pakaiannya sendiri ya, bukan pakaian orang lain, paling tidak minimal kita butuh 6 tahun
untuk merubah mindset itu. Saya sendiri Pak Kos secara pribadi ya, untuk mengajarkan anak saya membuang sampah pada tempat itu butuh waktu 5 tahun. Pada suatu saat jalan di bis, nggak ada tempat sampah, alhamdulillah sudah masuk nih penanaman nih. Permen yang dia makan itu dia simpan di kantongnya karena nggak ada tempat sampah. Butuh 5 tahun untuk menanamkan pola hidup membuang sampah pada tempatnya. Artinya nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Itulah sebabnya kemarin juga kita adakan kegiatan lomba masak. Kenapa saya menggunakan singkong? Karena butuh waktu untuk mengupasnya, butuh waktu untuk beli di pasar. Itu proses. Kenapa harus menggunakan kayu bakar? Butuh waktu untuk mencari kayu bakar, butuh waktu untuk menyalakan korek api, dan seterusnya. Dan ini yang mudah-mudahan teman-teman sepakat ya. Dan saya juga sepakat teman-teman sekalian dalam PPKS butuh waktu untuk dari yang dulunya sistem SMS, sistem kebut semalam, berubah sedikit demi sedikit ya. Ada perubahan sedikit demi sedikit, walaupun memang tidak instan. Dan kita nikmati proses itu sambil terus kita evaluasi ke depannya ya. Mungkin masih banyak ya terkait masalah komunikasi dan seterusnya. Sekali lagi jangan berpikir instan teman-teman sekalian, tapi ada ikhtiar, ada doa yang kita lakukan di situ agar supaya semua itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Kosasi. Kalau mau saya flashback ke belakang, beliau ini adalah orang tua saya, bisa juga sebagai coaching saya sejak tahun 2001 yang mulai kami merintis Yayasan Insan Madani ya. Kalau dulu Bu Kokom setiap hari Sabtu Minggu itu kami sama Pak Kosasi itu nggak ada di rumah, ke puncak. Sampai-sampai pernah kok ada keluarga dari kami berdua komplain, kapan waktu anak-anak untuk kami? Dari Senin sampai Jumat di kantor, berangkat sebelum matahari terbenam, pulang setelah matahari tenggelam. Sabtu Minggu harus ke puncak, pulangnya sore-sore. Jadi seakan-akan nggak ada waktu untuk keluarga. Kami coba untuk merefleksi itu, mencoba di sisa-sisa umur ya. Saya sekarang jalan 49 tahun. Pak Kos berapa Pak Kos? 60. Kalau merujuk pada usia Rasulullah, semakin dekat kita kepada kematian ya. Secara kuantitatif umur kita bertambah, tapi secara mendekati ajal, saya mungkin Pak Kosasi, Ibu Kokom sudah dekat kita ke alam kubur. Makanya sisa-sisa umur yang Allah berikan sama kita gunakan untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala untuk kita teman-teman sekalian ya. Bu Kokom, Bu Haji Kokom mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita di sini Bu. Berjuang bersama-sama untuk 135 orang santri, ikhwan akhwat, kita tunjukkan mereka bagaimana pola hidup yang baik. Ini harapan dan doa kita semua mudah-mudahan. Sekali lagi Allah berikan kesehatan kepada kita. Teman-teman saya yang ada di sini, baik para musyrik, pengasuh, dan dewan guru. Allah satukan hati kita ya ikhwan ya, dalam kebaikan tentunya. Perbedaan pasti ada. Nggak mungkin tidak ada perbedaan itu. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai tembok yang menghalangi kita untuk maju. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rasa ikhlas itu terus tertanam dalam jiwa kita, sehingga apa yang kita kerjakan setiap hari tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Kosasi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul, dan bisa juga ketemu sama teman-teman kita. Ya, ada Pak Jul yang adanya di Jakarta Barat, ada Pak Tony yang adanya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat kali ya. Ada Pak Supandi yang adanya di Bandung, ya, lagi di Bandung Pak Supandi. Ada Pak Oku, ya Pak Oku ada di Cengkareng, Cikarang.
ya, dan saudara-saudara kalian yang ada di di Bogor sekarang ini. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka hybrid. Di sini ada Pak Suwito, ya sekarang udah bukan lagi Pak Suwito, MPD. Suwito, Suprayitno, MPD. Ya. Waduh, alhamdulillah, selamat ya, Pak ya. Nah, dan ada mudir kita, Ustadz Hikmah, alhamdulillah, ya, ada guru-guru, baik putra maupun putri, ada ahwat ya, yang saya nggak sebutkan satu-satu, ya, dan tidak mengurangi rasa hormat saya pada saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih. Setelah sekian tahun kebersamaan kita bangun, kita membangun sekolah, ya, SMP, SMA, IT, Taruna Insani, sekarang bisa terbangun seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Dan ini juga saya terima kasih atas support daripada saudara-saudaraku semua, ya, teman-teman yang ada teman-teman pengusaha, ada teman-teman, banyak deh, saya nggak sebutkan satu-satu, ya, dan inilah setelah sekian tahun inilah hasilnya. Sebenarnya saya ingin sekali bahwa kesempatan ini juga hadir teman-teman kemari, biar melihat langsung apa yang pernah diberikan kepada kami, itu sekarang udah jadi sekolah seperti sekarang ini. Dan nggak terasa, ya sekarang itu udah cukup banyak aset kita, besar aset kita. Ya. Kalau nggak salah, menurut informasi, udah ada 6 miliar, itu baru aset yang tertanam di sekolah ini. Belum lagi aset pendidikan, anak-anak kita yang lulus, udah berapa orang? Anak-anaknya yang kita yang sekarang sedang sekolah berapa banyak? Nah, itu adalah aset kita, aset dunia dan aset akhirat. Ingat, kalau kita bergerak dalam bidang pendidikan, bukan hanya dunia yang kita dapatkan, jadi akhirat juga bisa kita dapat. Ya, jadi saya berterima kasih sekali pada saudara-saudara semua yang sudah membaktikan ilmu dan waktunya buat kita semua. Ya, sebagian mungkin sedikit dari kita, tapi sebagian besar itu hanya Allah ya yang akan memberikan. Ya, kita tidak akan pernah merasa puas selama kita hidup di dunia. Tapi kalau kita bisa nikmati apa yang Allah berikan, kita syukuri apa yang Allah berikan, insya Allah kepuasan itu bisa kita dapatkan. Ya, itu yang mesti sama-sama kita pelajari ya. Bukan saudara-saudara aja, saya juga mesti pelajari itu. Ya, karena yang namanya manusia, kepuasan itu tetap kita akan terus kejar. Ya, yang kedua, saudaraku sekalian, saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu kita bangun masjid tahun 2012 ya. Ya Pak namanya 2012. Waktu kami membangun masjid, itu orang banyak bertanya, masjid apa ini? Siapa yang ada di dalamnya? Orang masih di tengah-tengah hutan kok. Kita bangun masjid. Masih di tengah-tengah, namanya lapangan bola Tiger. Ya, Tiger ya, waktu itu ya. Kita bangun masjid, untuk apa masjid? Banyak orang-orang yang bercita seperti itu. Tapi setelah sekarang ini, kita malah bukan lagi kelebihan. Kekurangan lahan kita sekarang. Kekurangan lahan untuk kita bisa berbuat. Ternyata 1/2 hektar itu sedikit. Ya, sekarang itulah yang dirasakan. Sementara kita mau beli tanah lagi, udah harganya udah tinggi. Ya, kalau dulu sih masih terjangkau, kalau sekarang sih ya bukan main. Ya, oleh karena itu kita harus syukuri itu. Yang
apa namanya itu dari dulu yang namanya perbedaan itu akan selalu ada, akan selalu kita rasakan, ya, dimanapun kita berada. Kita nggak puas di tempat yang ini, di tempat yang lain agak berbeda juga kita sama orang. Ya. Jadi jangan apa namanya kepengen hidup itu tidak berbeda. Toh kita udah tahu di dalam Al-Quran juga udah kita ingatkan ada perempuan, ada laki, ya, ada siang, ada malam, dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman lebih tahu itu. Itu semua perbedaan, menggambarkan bahwa perbedaan itu ada di mana-mana. Yang harus kita siap adalah kita siap menyikapi perbedaan itu. Ya, ya, dari sejak zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang itu masih ada perbedaan. Buktinya nggak usah jauh-jauh. Kunut ada yang apa? Ada yang kunut, ada yang enggak. Kita kalau berbeda di mana-mana juga ada. Ya, ada yang sholatnya begini, ya, ada yang sholatnya gini. Ada berbeda, ada yang tunduknya digerak-gerakkan berbeda, ada di mana-mana itu berbeda. Ya, jadi jangan asing kita menerima perbedaan itu. Karena di mana-mana pun perbedaan itu ada. Kita harus siap menghadapi perbedaan itu. Kalau umpamanya pas imam kita itu kurut ya, kita ikut itu nggak apa-apa. Kalau imam kita nggak kurut, kita mau ikut, mau nggak kurut juga nggak apa-apa. Yang salah itu adalah bukan yang apa ya, yang orang baik itu merasa diri benar, paling benar, ya, bahwa kita melakukan udah yang terbenar itu paling salah. Nah saya aja tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu udah merasa benar. Kalau ada yang lain yang bisa memberikan pengertian sama kita, mungkin kita berubah. Karena itu yang saya hidup di Persis udah, hidup di Muhammadiyah udah, hidup di NU udah, hidup di apa namanya di golongan apa namanya, ya udah pernah macam-macam. Tapi kalau udah tua seperti ini, lihat aja, kita yang paling penting adalah urusan kita dengan Allah. Yang bertanggung jawab adalah kita dengan Allah. Yang benar adalah yang kita yakini adalah benar, itulah yang benar. Ya, jadi jangan kita tidak siap menerima. Begitu juga saya sarankan kepada saudara-saudaraku semua, ya, sikapilah perbedaan itu dengan bijak, ya, sehingga kita menjadi nikmat kita mensyukuri hidup ini. Itu, ya, yang perlu saya sampaikan. Yang berikutnya, saudaraku sekalian, tahun ini, tahun 2023, kemarin waktu saya berkunjung ke tempatnya Pak Supandi, ya, Pak Jul, ada teman-teman, ada saudara-saudara yang lain, ya, kita membuat gagasan. Bagaimana barang-barang bekas itu menjadi sedekah. Ya. Barang yang tidak terpakai di rumah itu menjadi suatu amal. Gimana caranya? Ya. Nah, ini banyak dulu waktu anak-anak kita kecil kita buat mainan yang kecil. Tapi anak kita udah besar kan udah nggak kepakai lagi. Kalau kita diam kan sempit di rumah. Ya, mungkin nggak terpakai di rumah. Ya mau nggak mau kita jadikan di tempat gudang kita jadi numpuk. Nah, saya ya mungkin ada yang mau memaktikan ke kita, nggak apa-apa. Nah sekarang nih udah dimulai nih. Saya udah sama Bang Namun ini, sama Pak Namun ini udah di tempat sana atau tempatnya Pak Tony itu ada 3 ruko yang semuanya isi barang-barang yang bekas. Ada bangunan, ada di sana ada apa? Ada genteng, banyak genteng, ada 15.000 genteng. Ada kusen, bagus-bagus kusennya.
namanya kusen bekas rumahnya Pak Tony. Ya, ada apalagi kusen tuh ada kusen pintu, ada kusen jendela. Banyak, dan Bapak Ibu boleh lihat. Ya, mungkin nanti habis duhur kalau ada waktu boleh lihat sama-sama. Kok nggak jauh dari sini. Cuma jarak berapa 150 meter. Kita melihat kondisi. Silakan Bapak dan Ibu, terutama guru-guru Taruna Ihsan, ambil, silakan. Kalau nanti mau sodakohkan untuk sekolah, sodakohkan untuk Taruna Ihsan. Ya, karena kalau nggak diambil sama kita, jadi numpuk barang-barang itu. Jadi nanti rusak lagi. Kemarin udah rapi, udah dibersihkan sama kita, ada sama-sama, udah bersih, rapi, udah bagus. Ya silakan dilihat. Nanti kalau mau lihat, telepon Bang Namun, kita bisa lihat tempat itu. Ya, ini untuk semua kami gunakan untuk teman-teman di Taruna Ihsan. Dan kalau seandainya mau sedekah ke Taruna Ihsan. Nanti bisa hubungi Ustadz Hikmah, bisa hubungi Jaki, bisa hubungi Ustadz Pri, bisa hubungi Bang Namun, bisa hubungi ini. Silakan. Ya. Cuma setiap orang, ya, setiap sodakoh, ya berapapun sodakohnya terserah, itu kita usulkan. Kalau mau ambil genteng, kalau mau ngambil yang lain, kasih sodakoh lagi, kita kasih. Sodakoh itu gak ditentukan berapa aja, terserah. Semampunya, sebisa kita lakukan. Ya, jadi nanti insya Allah ba'da duhur ya, habis kita makan, habis kita isoma, kita akan melihat lokasi itu. Kalau silakan Bapak Ibu mau ambil sendiri, ambil sendiri. Enggak apa namanya, kami enggak persiapkan itu fasilitas itu. Mungkin nanti akan diatur kemudian oleh Ustadz Hikmah untuk melihat lokasi. Ya kemarin udah ada lihat tapi belum ketahuan berapa ini. Oke, mungkin itu yang lainnya. Nah ini walaupun mohon maaf saya belum bisa memberikan yang terbaik buat Ibu, buat Bapak sekalian di guru-guru Taruna Ihsan. Tapi itulah yang udah mau Allah berikan. Karena apa yang kita terima itu kita serahkan pada Bapak. Jadi justru mau apa yang kita hasilkan dari Bapak dan Ibu itu adalah usaha dari Bapak dan Ibu sendiri. Ya. Toh kami tidak akan bawa itu kemana-mana untuk kesejahteraan kita semua. Ya. Makanya saya katakan sejak awal tadi bahwa kalau seandainya memang kita tuh masih sedikit memberikan kafalah kepada Bapak dan Ibu, selebihnya itu Allah yang akan. Kita serahkan semua pada Allah. Dan persis kata Pak Oku tadi sampaikan kemarin, ya apa yang baik itu adalah tangan Tuhan, tangan Allah yang terbaik kita lakukan. Ya, jadi kita usahakan berbuat terus baik dan insya Allah akan menjadi kebaikan. Ya sekali lagi ya, bahwa kita tahun 2023 ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan Islam tuh memang mengajarkan seperti bagaimana kita lebih baik, sama aja itu termasuk rugi, apalagi turun ya, sama aja termasuk rugi. Jadi kita harus lebih baik. Tahun 2023 kita harus lebih baik daripada tahun 2000. Saya kira mungkin itu saja, dan sekali lagi selamat buat saudara-saudaraku ya. Mungkin nanti jam 11 baru nanti Pak Haji Saiful dari Mekah ya akan memberikan sepatah dua patah katanya pada kita semua ya. Dia sedang umroh ya, insya Allah bisa lewat Zoom kita ini
kita bisa berkomunikasi sama beliau. Terima kasih. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.